Biografi singkat Abu Hanifah. Abu Hanifah, yang bernama asli Nu'man bin Sabit bin Zuta, adalah seorang ulama besar pendiri mazhab Hanafi. Ia termasuk imam mazhab kawakan di antara tiga mazhab muktabar lainnya, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Hanbali. Lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80H bertepatan dengan tahun 699 M, dan wafat di Baghdad pada 150H atau tahun 767 M. Mengutip Muhammad Ali As-Sayis dalam Tarikh Al-Fiqih Al-Islami, Hal. 104 bahwa sang promotor golongan rasionalis ini, namanya masuk dalam daftar atba, tabi'in, pengikut para tabi'in, generasi ketiga setelah Nabi. Sebab, kabarnya ia hanya sempat semasa, walaupun tak lama, dengan 4 orang sahabat, Anas bin Malik yang tinggal di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi di Madinah, dan sahabat Abu Tufail Amir bin Watsilah di Makkah. Tapi sayang, tak satu pun pernah ditemuinya. Sedangkan, dalam riwayat lain kendati tergolong lemah, Abu Hanifah masuk dalam daftar tabi'in, santrinya para sahabat Nabi. Karena menurut riwayat ini, ia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik, dan meriwayatkan satu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu darinya. Ditambah lagi, pada tahun 96H, Nu'man remaja pernah dibawa ayahnya menunaikan ibadah haji. Saat di Masjidil Haram, ia sempat bertemu dengan seorang sahabat bernama Abdullah bin Al-Has bin Juzu, Az-Zabidi, dan berhasil meriwayatkan satu hadis lagi. Tanah Kufah menjadi tempat tinggal terlama bagi Abu Hanifah. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana. Sebelum masuk ke dunia santri, putra Nu'man ini adalah seorang wiraswasta. Hari-harinya selalu di pasar, membantu sang ayah berjualan sutra. Saat di rumah, ia sibuk memikirkan bagaimana memproduksi kain-kain sutra pilihan. Karena itu, wajar dirinya dikenal sebagai ulama entrepreneur. Setelah sekian lama menjadi wiraswasta, bahkan sampai menghabiskan separuh masa mudanya, Abu Hanifah pun akhirnya bertolak dari dunia pasar menuju dunia intelektual atas saran seorang ulama bernama Asy-Sya'bi. Wajar saja bila dia termasuk satu dari sekian ulama yang telat belajar. Namun, hal itu bukan persoalan besar di mata Abu Hanifah. Berkat ketekunan dan kecerdasan yang dimilikinya, mampu mengalahkan orang-orang yang belajar jauh sebelum dirinya. Terkait kisah lengkap Abu Hanifah tentang perpindahan dunianya dari tongkrongan pasar ke halaqah ilmiah, akan dibahas di tulisan berikutnya. Insya Allah, guru-guru Abu Hanifah setelah memutuskan untuk mengikuti saran Asy-Sya'bi, meninggalkan hiruk-pikuk dunia perdagangan dan mencurahkan lebih banyak simpati kepada para ulama, santri baru, itu sudah mulai jarang tampak di pasar. Ia mulai menjauh dari kebisingan di tempat itu. Walaupun, sesekali juga menyempatkan diri menyambangi para pelanggan setia dan teman-temannya di sana. Tapi itu bisa dihitung jari. Dalam sepekan, mungkin sekali atau bahkan tidak sama sekali. Kesehariannya sibuk dengan mengaji, menghadiri halaqah demi halaqah para ulama di Kufah. Di antara para ulama, tempat simpu Abu Hanifah mengambil hadis adalah Imam Atta bin Abi Rabah, Imam Nafi, mantan budaknya Ibnu Umar Imam Qatadah, dan Syekh Hamad bin Abi Sulaiman, tempat mulazamah terlama, selama 18 tahun. Dari Syekh Hamad ini pula, ia belajar fikih secara mendalam dengan transmisi keilmuan yang sampai pada Rasulullah. Sebab, gurunya itu merupakan murid dari Ibrahim Al-Nakhai dan Al-Sya'bi, yang mana keduanya adalah santri tiga ulama besar, Imam Al-Katli, Alqamah bin Qais dan Masruq bin Ajda. Mereka semua belajar fikih kepada Abdullah bin Mas'ud dan Imam Ali bin Abi Thalib, gerbang keilmuan baginda Nabi. Keterangan ini ditulis oleh Muhammad Ali As-Sayis dalam Tarikh Al-Fiqih Al-Islami, Hal. 104. Wallahu a'lam bishawab.